menjelaskan tentang nanti yang berkaitan dengan yang akan kita bahas, yaitu tentang perang dingin. Langsung dimulai saja. Dalam materi perang dingin ini, kita akan membahas tentang kompetensi dasarnya dulu dan tujuan pembelajaran. Jadi kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Kemudian tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model problem based learning, di mana dan menggunakan metode kooperatif melalui diskusi kelompok dengan mengembangkan komunikasi dan kolaborasi, kita nanti dapat memahami tentang perang dingin dengan baik dan benar, kemudian melakukan evaluasi dan analisis mengenai bidang-bidang yang mendapat pengaruh dari perang dingin dan menyajikannya nanti dalam bentuk analisis, dalam bentuk tulisan. Kita sudah membahas tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Jadi nanti kita itu akan bahas tentang perang dingin itu apa, kemudian apa akibat perang dingin itu dalam berbagai bidang. Nih, ada yang tahu ini itu apa? Roket. Roket itu berarti digunakan pada waktu ruang angkasa. Apakah benar itu roket? Satelit. Nuklir itu apa? Bom. Iya, yang bisa mematikan satu dua negara atau peradaban manusia. Dalam materi perang dingin ini nanti kita tidak jauh-jauh dari membahas nuklir. Karena apa? Nuklir ini adalah hasil dari adanya perang dingin. Ya. Jadi tadi Anda sudah melihat tayangan atau melihat gambar nuklir. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyajikan dulu gambaran tentang bagaimana terjadinya perang dingin. Silakan dilihat. Anak-anak semua sudah melihat tayangan tentang perang dingin. Itu ada gambaran bagaimana terjadinya proses perang dingin, perangnya. Ya, apa yang kalian lihat dari gambaran itu? Gambaran tadi apa yang dilihat? Saling mengebom.
bom, terus banyak tank, helikopter, tembak menembak, kesandraan, terus tepuk tangan dulu. Ya, jadi gambaran dalam perang itu pasti ada tembak menembak, kemudian penangkapan, kematian karena kalah ataupun yang menang. Dan untuk itu kita akan membahas tentang bagaimana itu perang dingin. Setelah kalian tadi melihat situasi bagaimana terjadinya perang dingin. Jadi dalam perang dingin ini itu terjadi karena 3 latar belakang, di mana munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang PB1. PB1 itu apa? Perang Dunia II. Dalam Perang Dunia Kedua. Yang kedua, Amerika Serikat dan Uni Soviet berperan dalam membebaskan Eropa dari tangan Jerman. Yang ketiga, munculnya negara-negara ketiga. Jadi itu adalah 3 latar belakang terjadinya perang dingin. Tapi yang paling menonjol dari latar belakang perang dingin ini adalah munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Itu adalah 3 latar belakang terjadinya perang dingin. Ada kan? Jadi latar belakang perang dingin itu apa saja? Munculnya Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Terus Amerika Serikat dan Uni Soviet berperan dalam membebaskan Eropa dari tangan Jerman. Terakhir, munculnya negara-negara ketiga. Nah, itu adalah latar belakang terjadinya perang dingin. Dari latar belakang ini, setelahnya kita akan membahas tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perang dingin. Jadi, faktor yang menyebabkan terjadinya perang dingin itu adalah yang pertama, penyebaran ideologi. Kemudian berdirinya fakta pertahanan. Dan yang ketiga, keinginan untuk berkuasa. Ini adalah 3 faktor antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menyebabkan terjadinya perang dingin. Adanya perbedaan ideologi di antara 2 negara itu, kemudian berdirinya fakta pertahanan, dan yang terakhir adalah keinginan untuk berkuasa. Dari faktor yang menyebabkan perang dingin tadi, antaranya perbedaan ideologi, adanya fakta pertahanan, itu nanti adanya perbedaan ideologi di antara 2 negara, di mana Amerika Serikat itu menganut ideologi liberalisme kapitalisme, sedangkan kalau Uni Soviet itu adalah sosialisme komunisme. Liberalisme itu cirinya bagaimana toh? Itu pasti ada sistem multipartai. Jadi negaranya itu menganut partai yang banyak. Kemudian kepemilikan perseorangan itu diakui. Hak individu diakui. Adanya pasar bebas. Itu adalah liberalisme. Sedangkan kalau komunisme itu mempunyai ciri-ciri sistem itu monopartai. Jadi partainya itu hanya satu. Kepemilikan bersama. Hak individu tidak diakui. Perekonomian dikontrol oleh negara. Nah, ini adalah 2 ideologi yang saling berbeda antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di mana perbedaan ideologi ini yang menyebabkan terjadinya perang dingin. Selain itu, selain adanya ideologi yang berbeda, adanya keinginan untuk berkuasa, adanya Marshall Plan
dan Molotov Plan. Kita bahas Marshall Plan. Itu adalah bantuan ekonomi bagi orang Eropa. Yang kedua, usaha Harry S. Truman untuk membatasi komunisme di Eropa. Ini adalah usaha yang dilakukan Amerika Serikat untuk membendung paham Uni Soviet masuk ke negara Eropa. Alasan utama Uni Soviet itu merasa terancam adanya Marshall Plan karena mengancam pemisahan blok timur di Uni Soviet. Kemudian membeli Eropa agar berpihak kepada mereka. Dan yang terakhir, kekhawatiran kemajuan Jerman akan mengancam Uni Soviet. Saya ingin tanya dulu, Uni Soviet itu di mana? Rusia. Uni Soviet itu di benua Asia. Eropa. Ya, jadi Marshall Plan ini sangat mengancam Uni Soviet. Ya, karena apa? Uni Soviet ini berdiri di benua Eropa. Sedangkan Amerika Serikat melakukan strateginya untuk mendapatkan kepercayaan dari negara-negara Eropa. Yang kedua yaitu Molotov Plan. Bertujuan agar negara satelit tidak menerima Marshall Plan. Kalau Molotov Plan ini dikeluarkan oleh Uni Soviet. Jadi kalau Marshall Plan tadi siapa? Amerika Serikat. Sedangkan kalau Molotov Plan, Molotov Plan Uni Soviet. Yang terakhir, faktor yang terakhir itu adalah berdirinya fakta pertahanan. Ada dua simbol di sini fakta pertahanan. Menurut kalian, yang sebelah kanan itu fakta pertahanannya siapa? Fakta pertahanannya siapa? Dengan namanya apa fakta pertahanan Amerika Serikat? NATO. Sedangkan kalau yang sebelah kiri fakta Warsawa. Jadi kalau Amerika Serikat tadi apa? NATO. Kalau Uni Soviet fakta Warsawa. Itu adalah berdirinya fakta pertahanan. Jadi kita sudah membahas tentang latar belakang, kemudian kita sudah membahas tentang latar belakang, faktor yang terdiri dari tiga tadi, apa saja? Ideologi, keinginan untuk berkuasa, berdirinya fakta pertahanan. Selanjutnya saya akan membagi kelompok menjadi 5. Ya, silakan menyelesaikan. Ya, sudah ada 5 kelompok? Sudah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok. Di sini Ibu bawa LKPD, ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik yang harus kalian bahas dalam kelompok kalian. Jadi di dalam LKPD ini nanti kalian kerjakan di sini, kemudian silakan dikerjakan sesuai apa yang diinstruksikan di dalam LKPD. Silakan satu kelompok mengambil teman, masing-masing kelompok. Nah, silakan dilihat dulu LKPD-nya masing-masing. Sudah? Di situ ada identitas. Identitas itu berarti ditulis kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian dikasih namanya kelompok masing-masing.
kegiatan. Jadi nanti bersama kelompokmu carilah informasi tentang bidang-bidang yang mendapat pengaruh dari perang dingin. Kemudian jelaskan dari masing-masing dalam bidang tersebut beserta contohnya. Sudah paham? Sudah. Kalau sudah silakan dikerjakan. Dikerjakan ditulis di situ. Simpater. Jadi dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang pengaruh dari perang dingin. Kamu cari lagi contohnya tidak? Kamu bidang ekonomi, bidang militer, dan bidang anggota. Sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Sudah. 5? Sudah. Berarti semua sudah mengerjakan apa yang sesuai di dalam LKPD. Karena sudah selesai mengerjakan semua, nanti kita presentasi satu per satu. Silakan dimulai dari kelompok 1. Silakan presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang lembar kerja peserta didik atau LKPD. 1. Bidang politik. Amerika Serikat berusaha menjadikan negara-negara yang sudah berkembang menjadi negara demokrat agar hak asasi manusia dapat dijamin. B. Bidang ekonomi. Amerika Serikat sebagai negara penduduk terbesar memberikan pinjaman atas hubungan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang berupa talukan. Bidang militer. Aturan pengaruh antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam fakta pertahanan antara negara barat membentuk NATO tahun 1949 sebagai suatu organisasi pertahanan. Bidang luar angkasa berawal dari upaya Uni Soviet meluncurkan pesawat Sputnik 2 diikuti dengan usaha Uni Soviet untuk mendaratkan juta astronot pertamanya. Uni Soviet menunjukkan keunggulannya dengan mengusulkan Jerman Stepan Amerika Serikat menunjukkan US dengan pesawat Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan diskusi tentang kesimpulan yang kita peroleh dari kegiatan diskusi tentang perang dingin yaitu karena perang dingin memunculkan beberapa bidang yang dapat menjadikan pengaruh perang dingin, antara lain bidang politik, bidang ekonomi, bidang militer, dan bidang luar angkasa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah mempresentasikan dari hasil analisanya tentang Bapak perang dingin. Ada yang ingin bertanya? Silakan berdiri Mbak dari kelompok. Nama saya Bu dari kelompok 3. Sesuai dengan apa yang telah kalian presentasikan tadi, saya mau bertanya tentang salah satu dampak positif. positif berlangsungnya perang dingin di bidang ekonomi.
kredit dan jangka. Dalam bidang ekonomi, ternyata perang dingin juga membawa dampak positif pada perekonomian dunia. Perekonomian dunia banyak dikuasai oleh para pemegang modal. Mereka menginvestasikan modal mereka ke negara-negara berkembang yang upah buruhnya masih relatif rendah untuk mendapatkan keuntungan besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk semua kelompok yang sudah presentasi. Silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. LKPD-nya. Ya, anak-anak semua sudah melakukan pembahasan ataupun menganalisis ya tentang dampak yang terjadi setelah adanya perang dingin. Kita akan membahas dampak apa saja yang terjadi setelah adanya perang dingin. Dampak yang terjadi setelah adanya perang dingin atau pengaruh dari perang dingin itu terjadi dalam berbagai bidang. Ada berapa bidang tadi? Apa saja? Politik, ekonomi, militer, ruang angkasa. Ada 4 bidang yang mendapat pengaruh dari adanya perang dingin, yaitu di bidang politik, ekonomi, militer, dan ruang angkasa. Kita akan bahas satu persatu. Dalam bidang politik, pengaruh yang dirasakan setelah adanya perang dingin yaitu Amerika menyebarkan paham demokrasi. Kemudian Uni Soviet mendengungkan paham pembangunan rencana 5 tahun. Dan yang terakhir, Uni Soviet menindak negara satelit yang melakukan penyimpangan. Itu adalah pengaruh di dalam bidang politik. Kemudian di dalam bidang ekonomi itu juga ada 3, yaitu Amerika Serikat mengeluarkan program Marshall Plan dan Grant in Aid. Bagi negara di Asia, Amerika Serikat juga mengeluarkan program The 4-Point Program for the Economic Development in Asia. Dan yang terakhir, tidak terjalinnya perekonomian antara Eropa Barat dan Eropa Timur. Itu adalah pengaruh di dalam bidang ekonomi. Dalam bidang militer, itu munculnya NATO pada tahun 1949. Munculnya SEATO di Asia Tenggara. Dan munculnya Fakta Warsawa pada tahun 1955. Ini adalah pengaruh dalam bidang militer. Ini gambaran terjadinya The Cold War. Yang terakhir tadi luar angkasa. Di bidang ruang angkasa, diluncurkannya Sputnik 1 oleh Uni Soviet, ditandingi oleh Amerika Serikat, dan meluncurkan pesawat Express 1, Express 2, dan jadi kalau di bidang ruang angkasa itu diluncurkannya pesawat luar angkasa.
dampaknya. Jadi berlangsungnya perang dingin itu karena apa yang pertama? Perebutan hegemoni atau kekuasaan. Terus Sistem aliansi, kegiatan spionase, perlombaan teknologi. jadi kalau kita simpulkan perang dingin itu apa? Perang dingin itu apa? Perang dingin itu apa? Ayo, Ber. Dan jadi kalau kita simpulkan, kalau anak-anak simpulkan, perang dingin itu apa? Nah, itu adalah kesimpulan tentang perang dingin. Nah, untuk memperdalam pemahaman anak-anak semua tentang yang kita bahas tadi tentang perang dingin, silakan dibuka lembar kerjanya di halaman 44. Uji kompetensi 1. Silakan dikerjakan. Sudah minum? Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Kemudian silakan ditukarkan dengan teman sebangkunya. Dan dicocokkan. Oke. Silakan dikembalikan kalau sudah dicocokkan. Betul semua? Berarti dari 5 pertanyaan itu kalian sudah bisa mengukur seberapa paham tentang materi perang dingin. Tepuk tangan dulu untuk sekali. Nah, hari ini tadi evaluasi tentang perang dingin dan mendapatkan nilai yang bagus dengan pemahaman yang baik. Jadi hari ini tadi kita sudah membahas tentang apa saja? Nah, kita sudah membahas latar belakang sampai dengan bidang-bidang yang terpengaruh, ya. Untuk minggu depan kita masih akan membahas tentang bidang-bidang yang terpengaruh oleh perang dingin, tapi secara luas, ya. Untuk hari ini pembelajaran sejarah sudah selesai. Silakan persiapkan diri untuk pembelajaran berikutnya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.